Balik lagi di YouTube channel aku. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan bahas film Redeemer. Film ini bercerita tentang seorang mantan pembunuh bayaran yang kembali membrutal karena membantu orang yang tertindas dan menebus dosanya di masa lalu. Oke, langsung aja kita bahas. Tapi aku mau minta tolong dulu ke kalian semua, buat like, subscribe, lalu nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku dan biar aku lebih semangat juga kontennya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Pardo yang sedang berjalan menuju gereja. Pardo ini adalah seorang pria yang sangat religius. Ketika berada di dalam gereja, ia mendengarkan pria tua di sebelahnya berdoa bahwa anaknya baru saja diperkaus oleh gangster dan tidak ada yang berani menangkap gangster tersebut. Bahkan polisi sekalipun tidak bisa karena telah disuap. Ia hanya bisa berdoa dan meminta keadilan kepada Tuhannya. Pardo yang mendengar itu pun mengaminkan doanya. Amin. Sepulang dari gereja, Pardo mengingat bahwa ada seorang pria yang menghajarnya dan memberinya satu pistol dan satu peluru, serta mengatakan ini cukup untuknya. Terungkap bahwa Pardo ini adalah mantan pembunuh bayaran yang sangat hebat. Namun sekarang ia telah bertobat dan memilih untuk hidup dalam Tuhan. Setelah bangun dari tidurnya, ia pun memainkan permainan Russian Roulette, mengeluarkan satu pistol dan satu peluru untuk memainkan permainan. Jika ia menembakkan pistol ke kepalanya dan tidak mengeluarkan peluru, maka ia masih diberi kesempatan untuk hidup. Dan apa yang ingin ia lakukan, ia percaya Tuhan mengizinkannya. Ia pun menembakkan pistol itu ke kepalanya. Untungnya tembakan itu tidak membolongkan kepalanya. Dan ia merasa bahwa ia masih harus tetap hidup. Setelah itu Pardo mengabulkan doa seorang pria tua di sebelahnya tadi dengan mendatangi dan menghabisi para gangster. Y pidan perdón a Dios. Keesokan harinya, Pardo memutuskan untuk pindah ke kota sebelah untuk mencari suasana baru. Di sini ia berjanji pada dirinya sendiri akan membantu siapapun yang mendapat perlakuan tidak adil. Semua ini ia lakukan untuk menebus dosanya di masa lalu. Singkat cerita, ia pun telah sampai di kota tujuannya. Hal pertama yang ia lakukan adalah pergi ke gereja. Namun tanpa sengaja, ia melihat seorang pria bernama Sandi yang sedang menyembunyikan sebuah tas dengan tergesa-gesa. Merasa curiga, ia pun mengikuti Sandi. Di sana ia melihat Sandi ke pelabuhan yang didatangi 4 orang pria. Keempat orang itu datang untuk mencari tas yang tadi Sandi sembunyikan. Namun Sandi tidak memberitahukannya di mana tas itu. Dan keempat orang pria itu pun langsung memukulinya. Setelah puas menyiksanya, mereka pun pergi meninggalkan Sandi. Tak lama Pardo menghampiri Sandi dan langsung membantunya untuk berdiri. Ia pun mengantarnya pulang ke rumahnya. Di sini Sandi langsung diobati oleh istrinya yang bernama Nia. Setelah istrinya pergi, Pardo pun bertanya kepada Sandi, apa yang ia minta kepada Tuhan saat ini. Sandi pun menjawab, ia hanya ingin keempat orang yang menghajarnya tadi mendapatkan balasan sebab dirinya tidak bersalah. Lagi-lagi Pardo memasukkan satu peluru ke pistolnya dan mencoba menembak kepalanya. Lagi-lagi pistol itu tidak mengeluarkan peluru, yang artinya Pardo diizinkan untuk membalaskan dendam Sandi. Setelah itu, ia pun menghampiri keempat orang pria tadi dan menantang mereka semua. Pardo yang terlatih pun dengan mudah menghajar mereka satu persatu.
Dari kejauhan, Sandi hanya bisa melongo melihat kehebatan Pardo dan ia pun menyebutnya sang penembus atau Redeemer. Setelah berhasil menghabisi keempat orang pria tersebut, Pardo segera kembali ke rumah Sandi. Namun di tengah perjalanan, ia melihat beberapa orang bersenjata lengkap yang sedang berpatroli. Untungnya orang-orang itu tidak sedang memburu Pardo, sehingga Pardo bisa masuk dengan aman ke rumah Sandi. Ketika di dalam, Pardo bertanya, "Siapakah orang-orang bersenjata di luar?" Di sini Sandi pun berkata jujur kalau orang-orang itu sedang mencari dirinya karena sebelumnya ia menemukan satu tas yang berisi uang penuh, lalu ia sembunyikan di suatu tempat dan ternyata tas itu milik bos mafia narkoboy paling kejam di kota ini. Oleh sebab itu, bos mafia mengerahkan semua anak buahnya untuk mencari Sandi. Sandi hanya ingin menyerahkan uang itu ke gereja agar nantinya uang itu digunakan untuk orang yang membutuhkan. Mendengar hal itu, Pardo pun berjanji akan membantu Sandi dan Nia supaya bisa bebas dari kejaran bos mafia. Kemudian Pardo membawa Sandi dan Nia ke sebuah gua agar mereka bersembunyi di sana untuk sementara waktu. Sesampainya di gua, Pardo meminta Sandi dan Nia jangan pernah keluar sebelum ia kembali. Sementara Pardo akan mendatangi markas bos mafia untuk mencoba membicarakan hal ini dengan jalan damai. Sesampainya di sana, Pardo langsung ditodong semua anak buah bos mafia dan ia ditanya apa maksud kedatangannya ke sini. Pardo pun mengatakan kalau ia hanya ingin memberitahukan kalau tas yang mereka cari saat ini berada di gereja. Mendengar hal itu, tangan kanan bos mafia pun segera pergi ke gereja. Kemudian ia memerintahkan semua anak buahnya agar tidak membiarkan Pardo untuk pergi. Ketika sampai di gereja, mereka langsung menggeledah seisi gereja. Namun tas yang ia cari tidak ada di sana. Ia pun emosi dan menghubungi anak buahnya untuk segera menghabisi Pardo. Akan tetapi Pardo tak sengaja mendengar hal itu pun segera membrutal di sana. Setelah semuanya ia habisi, ia pun segera pergi dari sana. Tak lama setelah itu, si tangan kanan pun datang dengan terkejut melihat semua anak buahnya sudah dihabisi oleh Pardo. Di sini ia pun menyadari kalau Pardo bukanlah orang sembarangan yang bisa membantai orang bersenjata sebanyak itu. Setelah itu, si tangan kanan pun segera pergi ke markas besar untuk melaporkan hal ini kepada bos mafia. Ia juga mengatakan bahwa misinya untuk mencari Sandi dan mendapatkan tas berisi uang itu akan sangat sulit karena ia telah dibantu oleh Pardo. Namun bos mafia tidak peduli dengan hal itu. Ia tidak takut dengan Pardo, yang ia mau hanya tas berisi uangnya kembali. Di sisi lain, terlihat Pardo yang baru sampai ke gua tempat persembunyiannya. Di sini ia terkejut melihat uang satu tas milik bos mafia ternyata masih ada di tangan mereka. Di sini Pardo pun langsung merampas tas itu untuk mengembalikannya kepada bos mafia agar masalah mereka cepat selesai. Namun Nia memohon kepada Pardo agar tidak mengembalikan tas itu karena itu akan sia-sia karena pada akhirnya mereka akan tetap diburu. Ia juga bercerita kalau anaknya sedang sakit keras di rumah sakit sehingga ia sangat membutuhkan uang itu untuk biaya pengobatan anaknya. Namun Pardo tidak peduli dan tetap pergi mengembalikan tas itu. Di tengah perjalanan, Pardo teringat istri dan anaknya yang telah dihabisi seseorang. Seketika Pardo tersadar jika kehilangan seseorang yang dicintai sangatlah sakit. Sehingga Pardo memutuskan untuk kembali ke gua dan memberikan tas itu kepada Nia. Di sini Pardo mengatakan, jika hal ini keputusan Tuhan, bukanlah keputusan dirinya. Setelah itu seperti biasa Pardo memainkan permainan Russian Roulette dengan menembakkan senjata ke kepalanya. Amén. Lagi-lagi senjata itu tidak keluar peluru, yang artinya Pardo masih diinginkan oleh Tuhan untuk membantu Nia dan Sandi. Di sore hari Pardo sedang melamun sendirian di tepi pantai. Di sini ia teringat kenangannya dengan mendiang istrinya yang saat itu sedang hamil tua. Pardo dan istri ditangkap dan harus disiksa habis-habisan oleh seorang pria bernama Oscar. Oscar ini adalah pembunuh bayaran hebat sama seperti Pardo. Pardo ditangkap agar tidak ada lagi yang menjadi saingan Oscar. Dengan kejam Oscar menyiksa istri Pardo di depan mata kepala Pardo sendiri.
Kemudian Oscar memberi Pardo dua pilihan untuk menghabisi istrinya sendiri atau sang istri mati perlahan karena tak kuat menahan siksaan. Dengan terpaksa, Pardo menghabisi istrinya agar ia tak menahan sakit karena siksaan. Setelah itu Oscar membuang Pardo di tengah gurun dengan kondisi yang sangat lemah. Sebelum pergi, Oscar memberi pistol yang berisi satu peluru kepada Pardo. Lalu ia meminta Pardo mengakhiri hidupnya sendiri dengan pistol tersebut atau mati kepanasan di tengah gurun itu. Untungnya saat itu Pardo menembakkan pistol itu ke kepalanya, namun pistol itu tidak mengeluarkan peluru, yang artinya Pardo masih diizinkan untuk hidup. Mulai dari sana, Pardo memutuskan untuk membalaskan kematian istri dan cabang bayinya kepada Oscar. Singkat cerita, Pardo mendatangi Oscar di rumahnya. Namun sayangnya tembakan Pardo salah sasaran dan malah mengenai putra sematawayang Oscar. Akibat hal itu, Oscar berjanji akan terus memburu Pardo sampai kapanpun.